Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril dengan NIM D020378 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika Universitas Sulawesi Barat. Jadi di video saya kali ini saya akan membahas tugas UTS, yaitu menggabungkan tugas kedua dan tugas ketiga yang sebelumnya yang saya buat dalam satu artikel ilmiah. Jadi di dalam video saya kali ini saya akan menjelaskannya. Yang pertama-tama, skripsi yang saya ambil ini berupa geografi informasi sistem pencapaian lokasi rumah sakit dan kantor polisi berbasis Android yang ditulis oleh Ahmad Yunavan dan Dr. Hindarto Eskom MT, Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Abstrak saat ini, teknologi berkembang pesat dengan menggunakan sistem informasi geografis dan sistem navigasi media layanan internet atau GPS (Global Positioning System) yang terdapat pada platform smartphone, Android, Google Maps, dan layanan Google yang merupakan produk virtual peta gratis dan online, di mana masyarakat dapat mengakses peta di mana saja dan kapan saja bila diperlukan. Namun peta Google tidak dapat menunjukkan hasil kantor polisi dan rumah sakit secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan geografis informasi sistem atau yang biasa kita sebut dengan GIS, lokasi kantor polisi dan rumah sakit di wilayah Sidoarjo. Pada penelitian ini, peneliti membuat otomatis geografis informasi sistem pencarian lokasi rumah sakit dan kantor polisi berbasis Android. Dalam uji coba yang dilakukan, aplikasi ini dapat mempermudah masyarakat menemukan lokasi rumah sakit dan kantor polisi di wilayah Sidoarjo. Pendahuluan. Teknologi informasi yang semakin lama semakin maju dan berkembang setiap saat, mempunyai peran yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan. Salah satu aspek teknologi yang sedang berkembang adalah teknologi mobile pada perangkat telepon pintar atau smartphone. Salah satu teknologi smartphone yang sedang ramai diperbincangkan adalah Android. Android merupakan sebuah sistem operasi untuk smartphone. Sistem operasi ini dibuat berbasiskan kernel Linux yang telah dimodifikasi sehingga cocok untuk digunakan di ponsel atau perangkat genggam lainnya. Saat ini, semakin banyak orang yang menggunakan sistem operasi Android. Hampir berbagai kalangan masyarakat menggunakan seorang pengguna yang setiap hari berkendara di jalan raya. Terkadang pengguna tersebut tak sampai untuk menghafal satu persatu posisi sebuah tempat penting, apalagi jika pengendara tersebut adalah penduduk baru wilayah tersebut. Misalnya, seorang pengendara sepeda motor atau mobil yang kebetulan sedang melihat atau bahkan mengalami sebuah situasi di mana terjadi tindak kriminal, kecelakaan, dan sebagainya. Pengendara tersebut mungkin mempunyai inisiatif untuk menghubungi kantor polisi terdekat. Dan jika timbul korban, pengendara juga perlu menghubungi nomor sakit darurat jika terjadi hal yang tidak diduga tersebut. Tanpa persiapan akan susah untuk melakukan panggilan darurat, membawa korban ke rumah sakit terdekat, atau ketika ingin menuju kantor polisi. Berdasarkan kasus di atas, peneliti berinisiatif membuat sebuah aplikasi pencarian lokasi rumah sakit dan kantor polisi di wilayah Sidoarjo berbasis mobile. Aplikasi ini memanfaatkan Google Maps sebagai layanan dan peta dan GPS yang tertanam pada smartphone untuk menentukan lokasi rumah sakit dan kantor polisi. Kita akan masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. 2.1 Geografis Informasi Sistem atau yang biasa kita sebut GIS. Sistem informasi geografis ini merupakan sistem informasi khusus yang berfungsi mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, dan mengaktifkan kembali data yang bersifat geografis dengan menggunakan teknologi seperti Android dan komputer. Data yang diolah dalam sistem informasi geografis berupa data spesial, yaitu data yang berkaitan dengan lokasi keruangan yang umumnya berbentuk peta, dan data atribut, yaitu data berupa tabel yang berfungsi menjelaskan keberadaan suatu lokasi. Keberhasilan suatu pengembangan sistem informasi geografis ditentukan oleh kombinasi yang tepat dari keempat komponen utama yang terdapat di dalamnya, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, organisasi atau manajemen, dan pemakai atau user. Tujuan penggunaan sistem informasi geografis adalah untuk mempermudah dalam mencari informasi tentang suatu lokasi, seperti memantau sebaran rumah sakit dan apotek suatu daerah. Aplikasi merupakan suatu program pada Android yang berfungsi membantu seseorang dalam menjalankan tugas tertentu sehingga diperoleh informasi yang diinginkan.
Melalui aplikasi, seorang akan lebih mudah mencari lokasi suatu tempat hanya dengan menggunakan Android. Peta merupakan gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil menggunakan skala tertentu, yang bertujuan untuk menunjukkan suatu lokasi pada permukaan bumi, menunjukkan bentuk pulau dan benua, dan memperlihatkan ukuran ataupun jarak. Peta yang dimiliki objek untuk memahami peta, tanda arah, tempat mata angin, dan skala yang merupakan perbandingan jarak pada peta dan jarak sesungguhnya. Peta dapat berupa pada cetak, yaitu peta yang dicetak pada kertas, dan pada digital, yaitu peta yang ditampilkan melalui komputer. Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat lunak mobile berbasis Linux untuk yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Awalnya Google Inc. membeli Android Inc. yang merupakan pendatang baru yang membuat peranti lunak atau ponsel smartphone. Android Development Tools atau yang biasa kita sebut dengan AOT adalah plugin yang didesain untuk IDE Eclipse untuk memberikan kita kemudahan dalam mengembangkan aplikasi Android dengan menggunakan IDE Eclipse dengan menggunakan AOT. Untuk Eclipse akan memudahkan kita dalam membuat aplikasi project Android, membuat GUI aplikasi, dan menambah komponen-komponen yang lainnya. Begitu juga kita dapat melakukan running aplikasi menggunakan Android SDK melalui Eclipse. Dan ADT juga kita dapat melakukan pembuatan package Android atau aplikasi yang digunakan untuk distribusi aplikasi Android yang kita rancang. Demikian pemaparan video yang dapat saya paparkan, dengan harapan mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini bisa memberikan motivasi bagi orang banyak, dan semoga bisa bermanfaat ke depannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.